Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu ala sayyidina Muhammad. Sahabatku semua, Majai Motor Lover dimanapun anda berada, sehat selalu ya. Oke, ini saya mau mereview tentang Escudo GLX. Jadi ini merupakan Escudo tipe tertinggi di zaman itu, namanya GLX. Jadi ada sidekick 95 mobil ini tahunnya ya, sidekick. Kemudian ada Escudo ini GLX, dan yang paling bagus sebetulnya adalah Vitara. Cuma Vitara itu kan dia transmisinya 4x4, kalau mobil ini 4x2 gitu ya. Jadi bedanya sama Vitara insya Allah hanya di sistem transmisi. Jadi ini 4x2 ya, kalau Vitara 4x4 gitu ya. Untuk mobil ini saya jual, tapi juga nanti sedikit-sedikit tak kasihlah kliknya, close-nya untuk lihat mobil itu ya. Mobil ini saya jual, nanti harganya belakang aja ya, didengarkan di tengah atau di belakang, didengarkan reviewnya sampai akhir. Oke, saksikan video berikut, jangan di skip. Mobil ini tahun 95 teman-teman. Untuk plat ini Jawa Timur aja, ini S daerah Mojokerto ya. Untuk pajaknya 1 juta sekian, 1.400.000 lah, anggap aja 1,5. Mobil ini untuk Escudo saya ini juga kurang tahu kenapa Suzuki itu yang model lama yang kotak-mengotak itu harganya lebih tinggi, atau kalau tidak lebih tinggi bisa dikatakan awet ya. Jadi ini mobil ini dengan yang model kapsul itu malah harganya awetan yang model kotak-kotak begini. Wallahu alam, saya nggak tahu kenapa sebabnya. Cuma kalau saya menilainya dari sisi klasik, itu dari apa, pandangan saya gitu ya, dari sisi klasiknya. Kita lihat bodi untuk mobil ini, sebetulnya dia kategori mobil bagus, kategori bahan bisa, kategori mobil bagus juga boleh. Nah, ini original cat. Nah, ini ada, kalau teman-teman tahu ini ada kayak bulaknya ini. Nah, ini original cat. Ini adalah keadaan bodi yang dicari oleh para teman-teman. Nah, ini ada arah-arah ke arah korusi sedikit. Ini untuk interior, pelan-pelan ya kita review. Untuk jok ini cover, ini originalnya ada di dalam. Nah, ini originalnya ada di dalam. Rapat men sih. Nah, ini ya, originalnya ada di dalam. Nah, jadi originalnya dia bludru, masih ada di dalam. Oke ya, jadi ini original menurut pandangan saya lah. Ini juga bagus banget. Nah, jadi ini namanya bahan yang bagus. Ini kap mesin, ada kusam-kusam gini. Ini bawaan, jadi ini bahan yang cukup bagus. Oke ya, sekarang untuk ban depan nggak ada gardannya ya, gardannya hanya di belakang, jadi mobil ini penggerak belakang. Untuk ban semuanya sangat bagus, bannya masih keadaan 80% semua. Nah, gitu. Ini original Koito tapi sudah begitu kusam. Oke. Untuk headlamp depan masih bening.
Nah, ini kayak bumper gini sudah jelek, ini harusnya kita restorasi. Nah, harusnya kita cat lagi, bumper depan ini wajib kita cat lagi. Nah, cuma karena bengkel saya ini lagi penuh, nanti teman-teman request saja ya. Jadi dengan harga yang saya tawarkan, nah tolong didengarkan ya, harga yang saya tawarkan itu mungkin kalau tidak nego, mungkin seperti bumper, ada yang apa, itu mungkin bisa kita yang cover. Jadi teman-teman terimanya mungkin lebih cakep daripada yang ini. Kalau minta terimanya mobilnya keadaannya seperti baru, saya nggak mau, karena ini kita jualnya bekas gitu ya. Kalau minta lebih bagus dari ini tampilannya bisa gitu, paham maksudku ya. Saya berhati-hati kalau dalam hal ini. Saya nggak pernah menjanjikan mobil yang saya jual tanpa PR istimewa, bullshit, itu tidak pernah saya lakukan. Nah, bagusnya bagus bekas, mobil kok tidak ada PR. Beli baru itu masih ada PR. Saman buktinya masih dikasih jadwal servis kok, beli baru. Itu pemenang bekas tuh di omahku. Nek gak gelem gak tanpa PR Mas ngene. Waduh. Anyar iku sik ono ae kurange. Ngono lho Cak Bro. Nah. Oke ya, iki opo iki rusuhan. Nah, ini ada kusem. Terserah kayak gini, teman-teman minta dicat boleh, minta asli boleh, karena banyak orang itu masih seneng ada kayak kalau gini nggak kelihatan ya. Jadi kalau di detail banget gini, ada banyak orang yang minta pengen asli. Itu banyak. Ini bagus. Atap ini sudah mulai ada panu-panunya. Orisinil tapi sudah mulai ada apa? Ada kusam-kusamnya kena panas. Oke ya. Oke, untuk pintu kanan ini overspeed. Ini ori kayaknya, terus ini dicolok cat, kelihatan ini. Di sini dicolok cat, akhirnya catnya nggak bisa menyatu dengan cat yang lama, bulat. Nah, ini besar terus dicolok cat gini sama orang yang lama. Ini ori. Gitu ya. Masih cakep. Nah, oke. Kalau saya mungkin restorasi mobil ini ya tak colok catnya yang sebelah pintu kanan itu, bumper depan belakang, kemudian bagian yang hitam-hitam gini, sama atap. Kapan sih tak biarkan naik saya loh. Oke, ini ada lem-leman. Kok bisa dilemi karo wong iki spoilernya. Ya sembuh. Untuk ban serep saya belum buka, tapi kalau lihat gini kayaknya masih tebal semua. Kita buka sini ya. Nah, oke, door trim lumayan. Seat plate-nya ini ki wong iki yang ngawur. Kok iso ketok korosi terus disolasi. Sajane kan dicepot dicat dikena. Oke ya. Ini untuk bagasi belakang, kalau mau minta extra seat nggak bisa. Jadi memang bagasinya sempit. Misalnya minta 3 baris itu nggak bisa, tapi ya jelek. Mobil Jeep 3 baris itu nggak masuk lah. Nah, ini untuk door trim, untuk central lock itu yang depan fungsi sama bagasi, untuk yang ini nggak mau, tadi tak coba. Kemudian power window ini juga nggak mau, kalau yang depan mau. Nah ini loh jok ori ini. Oke ya, untuk door trim ini kategori bagus banget, ono melembungi titik ini kene kelas es kudo apik banget. Muga mesti suwek. Tak dudono sing arep mari ya. Terus mintane sobek-sobek di ratrim kan bisa kayak gitu bisa, dan beli anu baru juga banyak. Ini benih keropos. Gitu ya. Ini door trim sopir es kudo Vitara. Gini, pecah gini, melembung pecah gini. Nah, ini hampir terjadi pada semua es kudo Vitara. Sing wis power window depan kanan kiri bisa. Nah, central lock depan kanan kiri sama bagasi bisa. Gitu. Oke. Klakson mau, ini jok juga masih ori, ini cuma apa bungkus, kalau nggak suka bisa dilepas. Untuk tip ini sudah diganti LCD, kalau mau diganti apa sudah nggak standar, maksud standarnya kan tip deck ya, terus nggak berlaku lah yang dulu. Sekarang kan tipnya ini ganti sudah DVD USB gitu, dan itu fungsi kok. Electric mirror saya belum nyoba, nanti coba sama jalan kalau saya nggak lupa nanti ya. Tapi misalnya nggak fungsi yo ora usah dikirame lah, nggak begitu urgent. Ya Allah, aku lali nek buka kapasin tekok kiri. Oke ya, jadi gitu. Ini untuk kondisi bodi.
Jadi teman-teman itu apa ya, delok mobil itu beda-beda carane, setiap mobil beda. Nah, untuk kolong masih cukup cakep, rampok knalpot juga masih cukup cakep. Mungkin ada kropos sifatnya masih benih, belum fatal. Door trim ini kalau dibelikan ya ada. Iki kena tangan, diukur-ukur tangan, diukur-ukur jadi ini iki. Oke, kalau buka laci dari sini. Jadi Suzuki bukanya Jimmy apa dari laci kiri situ. Kita buka kap mesin ini dulu. Oke. Kap mesin. Oh, woto, pasti woto orisinil. Kalau dempul. Depan pasti woto. Nah, ini escudo ini kalau ada sudah nabrak itu saya pernah jumpa lihat itu kok welek no modelnya. Ikan apik apik ya, pantes ya. Misalnya ono elek beset-beset kan beset ori ya. Nah, ono sing tau nabrak iku iki pleteng-pletot, jadi kayak restorasi ini angel. Nah, sulit. Jadi kalau escudo ojo lah tuku sing bekas nabrak, masih lebih murah 10 juta kayak gitu. Nah, aku nggak srek lah. Ini aku loh ya. Jadi kalau saya ini ditawari orang harga 40 sama harga 50 tak tembak yang 50 kalau saya ditawari orang loh ya. Jadi kalau teman-teman nawarkan ke barang ke saya jangan ragu. Kalau barangmu nawarkan ke saya lebih tinggi nggak apa-apa. Yang penting apik temenan. Nah, jadi kalau ada yang jual ke tempat saya gitu masih. Yang penting apik temenan. Ojo setengah-setengah mesti takon balik sampean. Wis setengah-setengah hargane dhuwur segah wis aku. Gitu oke ya. Ini. Cakep. Untuk sistem pemanasan, sistem pendinginan dari radiator untuk escudo Vitara ini jarang sekali bermasalah. Untuk pak juga jarang sekali bermasalah. Paling ya selang pecah, bypass kayak gitu kan itu terjadi pada semua mobil. Terus mesti dari sistem kabel plus sih saya belum pernah jumpa mobil begini yang kabelnya ini bersih. Mesti enak jumper-jumperan nih, satu itu. Yang kedua apa ya? Kabel di bawah sini mesti ya ganti-gantian nih rata ini, tapi tidak apa-apa. Itu kabel apa ya ini ya, ke arah sini. Oh, pengisian, kabel pengisian. Nah, rangkaian kabel alternator, kalian tahu alternator ya. Ini stick uli karburator di sini. Kalau karburatornya sudah ketemu setelan enak, jok dirubah-rubah. Saya pernah ngubah-ngubah setelan karburator ini, baliknya komet aku. Mesti gak iso enak setelannya kita berebet, kadang di bawahnya enak, atasnya nggak enak, atasnya enak, bawahnya nggak enak, kayak gitulah sering saya pernah gitu. Akhirnya wis ketemu escudo setelannya karburator enak kayak iki tak jarne. Ini untuk distribusinya, yang penting ini nih agak mahal, namanya CDI komplit ini. CDI itu kalau beli juga lumayan mahal, CDI Denso Jepang itu. Untuk nomor mesinnya ada di situ 1600 cc untuk mobil ini. Terus rata-rata paling pak bocor ya bagian depan sini. Ini enggak, ini masih aman. Filter oli sama kalter aja itu. Dan itu kalau ganti pun murah. Kalau turun mesin mobil ini cukupan sekitar 5-6 juta kalau misalnya ada turun mesin. Tapi kalau sampai terjadi turun mesin itu kayaknya kok cek nemen-nemen loh, karena mobil ini kuat banget. Dan kalau ulimu sama airmu tertib, saya kira kamu pakai 10 tahun baru turun mesin. Itu sangat worth it banget ya. Belum tentu pun itu 10 tahun kamu turun mesin. Jadi kalau sampai terjadi kayak gitu berarti lalai dalam hal uli, pompa oli ataupun dari sisi air. Nah, itu kan berarti saking nemene wong gak iso ngrumat kendaraan. Kabeh kudu dirumat ya. Bojo iku kudu dirumat. Nah, kamu rumah tangga baik-baik aja. Bojomu gak mbok rumat, gak mbok nafkahi, gak mbok penik, minggat. Iso-iso dipek wong. Iso-iso katut kancamu. Nah, ngono lho ya. Jadi semua itu harus dirawat. Nah, mobil yang ngono dirawat, gak dirawat ya bejat. Mobil parkir gak dipanasi 1 minggu, 2 minggu aki jebol, kabel dipangan tikus. Nah, ngono ku nyalano sing dodol awakmu. Tuku mobil gak tadi gawe Mas. Ini saya ada barusan sih 2 minggu lalu, sahabat Atmajaya dari pulang TKI ya, beli ke tempat saya, kemudian nggak dipakai. Pikirannya tuh mobil itu kalau nggak dipakai tambah bagus. Masa akhirnya saya jemput ke rumahnya. Ini sedikit cerita, rumahnya daerah Malang Selatan sini. Tak tahu yang akhirnya mobilnya. Jadi ngomel-ngomel telepon saya, mobil ini saya baru beli dari sampean tuh nggak pernah tak pakai Mas.
starter nggak bisa, mogok, wis rusak mobil. Tak jeparani ke sana, apa? Kabelnya hancur semua, dihajar tikus. Satu, aki busuk kan karena 2 bulan nggak berjalan mobil itu. Handrem itu juga cekat. Oke lah kalau handrem itu mudah. Lah kabel ini masa saya ngeset di rumah orangnya. Akhirnya tak towing. Nah ini sedikit cerita. Jadi mobil kalau nggak dipakai, nggak dirawat itu nggak tambah bagus. Nah yang mobil bagus itu dipakai, kilometer tinggi nggak apa-apa. Yang penting dipakai dirawat. Itu. Nah ini sedikit cerita aja. Jadi mbak-mbak kalau beli mobil itu harus ada yang pakai. Ponakane dikon gawe lah nek sampean kerja di luar, ponakane gawen le no. Tapi ponakane sing dikon gawe juga sing amanah, aja mbok nakal. Mbok golek gendaan repot. Ngesakno bibikmu kerja di luar iku keringetan banting tulang. Nah, iku terus nek omah duwike bodonyone mbok geyak-yakan sak karepmu dhewe. Gitu loh ya. Ini sedikit cerita aja. Oke, untuk mesin ini rata-rata kalau nggak rata-rata ya, hampir semua untuk Escudo Vitara itu dari belakang knalpot. Sebentar tak hidupkan dulu mesinnya ya. Nah ini masih keluar air. Ini masih keluar air. Kalau pagi sedikit tetap ada langes ya. Langes itu kayak petik ireng. Ini kan bersih ya. Ini kan bersih loh. Tangan saya bersih ini. Ini bersih. Kalau pagi sedikit tetap ada langes ya untuk mesin-mesin Escudo kayak gini Vitara. Jadi makanya mobil seperti ini kalau kamu beli uli 4 liter, kamu pakai mobil ini 3 bulan, katakan 3 bulan 5.000 kilo, itu nanti ulinya akan kurang sekitar 1 gelas. Kalau kamu tap tidak apa-apa, itu tidak ada masalah, cuma kurang. Kalau kamu pakai dari Malang Jakarta PP itu juga berkurang sekitar 1 cangkir. Kurang 1 cangkir itu tidak apa-apa. Nah, maksudnya enggak itu kudu dituambahi langsung, enggak segitunya lah gitu loh. Makanya teman-teman kalau dengar mesin Escudo Vitara itu kalau ngejok uline, betul itu ngejok uline, tapi ojo mbok bayangne ngejok iku koyo awakmu ngejok iku, ngejok es degan iku ora ngono. Jadi Malang Jakarta PP 2000 kilo paling kurang secingkir kayak gitu kan wajar banget gitu loh. Cuma ya harusnya nggak seperti itu. Tapi semua mesin ini gitu. Saya jual mobil begini tidak 1-2 mobil, ratusan. Itu belum pernah jumpa yang tidak begitu. Tidak tahu kalau saya nanti dapat yang mobil yang kategori kayak baru, kilometer baru 10.000 gitu. Nanti kalau tak review kalau saya dapat tes sih. Itu ya. Mesinnya halus mesinnya. Oke, sekarang kita coba tes drive. Tak buka aja katanya karena sudah sore sambil ngabuburit. Oh masih bisa, elektrik mirror kanan masih bisa. Elektrik minornya oke, mas kanan kiri masih bisa. AC dingin tadi udah tak coba dingin AC-nya. Oke, untuk ini speedometer genah, terus iku RPM-nya sih nggak genah. Oke. Transmisi ya begini rata-rata kayak rodok ini rodok akeh, jadi bosnya rodok ini is tak jumpai yang semua saya lihat apa Escudo Vitara. Untuk kilometer 83.700 ini jangan percaya karena dia setiap 100.000 dia balik ke 0 lagi. Jadi dia 99.000 itu langsung balik 000 lagi. Jadi bisa jadi ini kilometer 83.000 ini bisa jadi 183.000 bisa, 283.000 juga bisa. Jadi gitu ya. Nah, dan itu nggak penting kilometer itu pakai acuan untuk mobil lama begini. Yang penting itu adalah kondisi. Oke ya. Nah ini untuk naikkan ini jauh lebih baik daripada jeep-jeep yang lain yang ada di pasar. Kamu kalau pakai Katana pasti kial, Verosa juga lebih kial dari ini, apalagi TAF itu juga lebih tidak enak daripada ini. Ini yang paling enak dari sisi mobil Jeep Jepang ya. Jadi sebetulnya namanya SUV ya, SUV, tapi Jeep itu adalah sebuah merek. Tapi namanya orang Jawa, terutama orang Indonesia juga, itu kalau aku ngomong SUV ini kalian bingung. Ini banyak yang komplain saya juga. Mas, Jeep itu adalah produknya Amerika, Wrangler, Rubicon. Tapi iki wong awak dhewe iki cek gampang lho ya.
Jadi cek gampang penyampaiannya. Ini saya dikomplain orang beberapa kali loh, masalah ini penyebutan nama Jeep itu. Ya memang kita orang Jawa memang ngomongnya begitu, orang Indonesia pada umumnya juga begitu. Jadi hal yang benar, hal yang pintar itu belum tentu bisa dipahami semua orang, gitu ya. Oke, pokoknya rohku ini, ngono lho wis lho, gampangannya ngono lho. Ini AC juga dingin. Nah, kemudian oke, klakson, wiper, kecerut-kecerutan, oke, masih bisa. Oke, untuk harga mobil ini saya jual dengan harga 55 juta. Nah, kalau nggak nego nanti cat bumper depan, belakang, atap itu saya kasih. Kemudian, ayo mas. Kemudian sama apa ini sahabat-sahabat kita dari Papua. Halo mas bro, siap, makasih ya. Oke. Nah ini teman-teman dari mahasiswa dari Papua Barat itu. Nah, oke, jadi kembali lagi ke harga. Jadi kalau segitu nggak nego, saya benahi bumper depan, belakang, atap gitu ya. Untuk mesin saya kira tetap, untuk yang lain juga tetap apa adanya. Nah, kalau mau nego silahkan nego, nanti komunikasi ke pihak admin gitu ya. Ini saya hanya jualan, juga sedikit tentang edukasi. Mungkin dari video ini ada sedikit membawa manfaat buat teman-teman, disilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.